Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidupmu baik-baik saja? Tidak ada masalah besar, tidak ada luka yang membuatmu menangis. Namun entah mengapa hatimu justru terasa jauh. Banyak orang mengira ujian Allah selalu berbentuk kesulitan, padahal ada ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang tidak menyakitkan tubuh, namun perlahan menguji iman tanpa kita sadari. Hari ini, mungkin Allah tidak sedang menguji kesabaranmu, tetapi sedang menguji kesadaranmu. Bukan dengan kehilangan, melainkan dengan kelapangan yang membuatmu merasa aman. Jika video ini sampai kepadamu, bisa jadi ini bukan kebetulan. Karena tidak semua ujian membuat seseorang jatuh. Sebagian justru membuat seseorang lupa bahwa ia sedang diuji. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi ujian terberat dalam hidupmu bukan yang membuatmu menangis, tetapi yang membuatmu merasa tidak perlu kembali. Bab 1. Ujian yang tidak terlihat namun paling menentukan. Banyak orang mengira ujian Allah selalu datang dalam rupa kesulitan yang menyakitkan, kehilangan, kemiskinan, pengkhianatan, atau doa yang terasa tak kunjung dijawab. Padahal jika kita mau menundukkan hati dan membuka mata batin, justru tidak selalu demikian cara Allah menguji hambanya. Ada ujian yang tidak membuatmu menangis di hadapan manusia, tidak memaksamu berkeluh kesah, bahkan terlihat seperti kenikmatan. Namun disitulah letak bahayanya. Karena ujian semacam ini tidak melukai jasad, melainkan menguji kedalaman iman, kejernihan niat, dan kejujuran ruhani yang hanya Allah dan hatimu yang tahu. Ada kalanya Allah memberimu kelapangan, kemudahan, rezeki yang mengalir, atau hidup yang tampak tenang tanpa gejolak. Banyak orang justru terjatuh bukan saat diuji dengan kesempitan, tetapi saat tidak ada yang terasa menyakitkan. Hati menjadi lalai, zikir mulai berkurang, doa tidak lagi lahir dari kerendahan, dan ibadah perlahan berubah dari kebutuhan jiwa menjadi sekadar rutinitas. Inilah ujian yang sunyi, tidak disadari, dan seringkali lebih berat daripada kesulitan yang membuat seseorang bersujud sambil menangis. Allah Maha mengetahui tabiat manusia. Ketika diuji dengan penderitaan, manusia cenderung kembali, merendah dan berserah. Namun ketika diuji dengan kenyamanan, manusia sering lupa bahwa semua itu bukan hasil kekuatannya, melainkan amanah yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Di titik ini, ujian bukan lagi tentang seberapa kuat kamu bertahan, melainkan seberapa tulus kamu tetap ingat kepadanya saat tidak ada yang memaksa. Apakah hatimu masih hidup ketika dunia terasa ramah? Ataukah justru tertidur oleh rasa cukup yang menipu? Makrifat mengajarkan bahwa ujian tertinggi bukanlah rasa sakit, tetapi rasa aman yang membuatmu merasa tidak lagi membutuhkan Allah sepenuh hati. Ketika seseorang merasa baik-baik saja, disitulah hijab halus mulai turun tanpa disadari. Hijab itu bukan berupa dosa besar, melainkan rasa cukup yang memudarkan rasa fakir di hadapannya. Padahal inti tauhid adalah kesadaran bahwa tanpa Allah, bahkan dalam keadaan paling nyaman sekalipun, manusia tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri. Maka jika hari ini hidupmu terasa tenang, rezekimu cukup, urusanmu dimudahkan, dan tidak ada luka besar yang mengoyak perasaanmu, jangan tergesa-gesa menganggap itu tanda Allah sedang membiarkanmu. Bisa jadi justru disitulah ujian yang paling berat sedang berlangsung. Ujian untuk melihat apakah kamu tetap rendah hati, tetap menjaga rahasia hubunganmu dengan Allah, dan tetap menyadari bahwa semua ini hanyalah titipan. Karena tidak semua ujian membuatmu lelah secara fisik. Sebagian justru menguji apakah hatimu masih hidup atau perlahan mati dalam kenyamanan. Bab 2. Ketika nikmat menjadi ujian yang paling sunyi. Tidak semua nikmat datang sebagai hadiah, sebagian hadir sebagai ujian yang dibungkus keindahan. Allah memberi kesehatan, ketenangan, relasi yang harmonis, dan jalan hidup yang tampak lancar, bukan selalu karena ridhanya sedang memuncak, tetapi karena Dia sedang menguji sesuatu yang lebih dalam. Apakah hatimu masih bergantung atau mulai merasa memiliki? Disinilah banyak jiwa tergelincir tanpa sadar, karena nikmat tidak menimbulkan alarm bahaya seperti musibah. Ia menenangkan, membuai, dan perlahan menggeser pusat ketergantungan dari Allah menuju diri sendiri.
Saat nikmat mengalir, manusia mudah lupa bahwa semua yang ia pegang hanyalah titipan yang berjalan di atas izin. Rasa aman berubah menjadi rasa berkuasa, rasa cukup menjelma menjadi kesombongan halus yang tak terucap. Lidah mungkin masih menyebut nama Allah, tetapi hati mulai sibuk mengatur masa depan, seolah segalanya berada dalam genggaman. Inilah ujian yang tidak terdengar suaranya, namun dampaknya perlahan mengeras di dalam dada, menebalkan jarak antara hamba dan Tuhannya tanpa disadari. Dalam jalan makrifat, para arif memahami bahwa nikmat yang tidak melahirkan syukur yang hidup justru menjadi beban ruhani. Syukur bukan sekadar ucapan, melainkan kesadaran yang membuat hati semakin tunduk dan takut kehilangan adab di hadapan Allah. Jika nikmat membuatmu santai dalam ibadah, ringan meninggalkan zikir, dan menunda taubat karena merasa belum ada alasan untuk kembali, maka ketahuilah, itu bukan ketenangan, melainkan ujian yang sedang menunggu hasilnya. Allah tidak tergesa-gesa mencabut nikmat, karena Dia ingin melihat sejauh mana hambanya mampu menjaga amanah. Apakah engkau masih mengingatnya dalam sepi ketika tidak ada air mata? Apakah engkau masih sujud dengan rasa butuh, bukan sekadar kewajiban? Ataukah nikmat itu justru membuatmu hanya mencari Allah saat perlu dan melupakannya saat hidup terasa terkendali? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dilontarkan kepada lisanmu, melainkan dijawab oleh sikap hatimu setiap hari. Maka berhati-hatilah dengan hidup yang terasa terlalu nyaman tanpa kegelisahan spiritual. Karena jiwa yang sehat bukan jiwa yang selalu tenang, tetapi jiwa yang tetap sadar. Jika hari-harimu dipenuhi kemudahan, jadikan itu jalan untuk semakin dekat, bukan alasan untuk berjarak. Sebab nikmat yang tidak mengantarkanmu kepada Allah bisa menjadi ujian yang paling berat, paling sunyi, dan paling lama dampaknya terhadap nasib ruhanimu. Bab 3. Ketika Allah menguji dengan kepercayaan, bukan tekanan. Ada satu bentuk ujian yang jarang disadari manusia, yaitu ketika Allah mempercayakan sesuatu kepadamu, bukan dalam bentuk beban yang menghimpit, melainkan amanah yang membuatmu merasa dihargai. Ilmu yang bertambah, pengaruh yang meluas, nama baik yang dijaga, atau peran yang membuat orang lain menaruh harapan. Semua itu tampak seperti karunia, namun di hadapan Allah, kepercayaan adalah ujian yang sangat halus. Karena semakin besar kepercayaan, semakin tipis batas antara pengabdian dan keakuan. Ketika seseorang diberi posisi, kemampuan, atau kedudukan, yang diuji bukan lagi kesabarannya, tetapi kemurnian niatnya. Apakah semua itu digunakan sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah, atau justru menjadi cermin untuk menikmati pengakuan manusia? Disinilah banyak orang jatuh bukan karena salah langkah yang besar, melainkan karena rasa bangga yang dibiarkan tumbuh tanpa disadari. Hati mulai menikmati pujian, meski lisan menampiknya. Ruh mulai lelah, meski tubuh masih bergerak menjalankan peran. Dalam pandangan makrifat, amanah adalah api. Ia bisa menerangi jalan atau membakar pemiliknya dari dalam. Orang yang tidak siap secara batin akan mudah tergelincir, karena amanah menuntut kesadaran yang terus hidup. Setiap langkah harus dijaga, setiap keputusan harus ditimbang bukan dengan kepentingan diri, tetapi dengan rasa takut kepada Allah. Tanpa kesadaran ini, kepercayaan berubah menjadi hijab yang membuat seseorang sibuk menjaga citra, tetapi lupa menjaga hatinya. Allah tidak selalu menguji dengan tekanan, karena tekanan seringkali memaksa manusia jujur. Namun kepercayaan justru membuka ruang bagi tipu daya diri sendiri. Seseorang bisa tampak lurus di mata manusia, sementara hatinya perlahan condong kepada selain Allah. Inilah ujian yang tidak memerlukan godaan besar, cukup dibiarkan dengan apa yang dimilikinya, lalu dilihat kemana hatinya berpaling saat tidak ada yang menegur. Jika hari ini engkau diberi kepercayaan dalam keluarga, pekerjaan, dakwah, atau ilmu, jangan merasa itu tanda engkau telah sampai. Justru disitulah kehati-hatian harus diperbesar, karena Allah sedang melihat bukan seberapa mampu engkau memikulnya, tetapi seberapa kecil engkau merasa di hadapannya. Sebab ujian kepercayaan tidak menghancurkan dari luar, melainkan mengikis dari dalam, perlahan, hingga hanya yang benar-benar jujur yang selamat. Bab 4. Ketika doa cepat dikabulkan, hati justru sedang diuji. Ada satu keadaan yang sering disalahartikan sebagai tanda kedekatan mutlak dengan Allah,
yaitu ketika doa-doa terasa mudah dikabulkan. Permintaan yang segera terpenuhi, jalan yang cepat terbuka, dan harapan yang seolah langsung disambut. Banyak orang bersyukur, namun sedikit yang waspada. Padahal dalam kedalaman hikmah ilahi, terkabulnya doa dengan cepat juga bisa menjadi ujian yang sangat lembut. Karena ia menguji adab hati setelah menerima, bukan kerendahan sebelum meminta. Saat doa dikabulkan, muncul potensi bahaya yang tidak disadari, rasa merasa istimewa. Hati bisa mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, seakan kedekatan kepada Allah dapat diukur dari seberapa cepat permintaan dipenuhi. Disinilah tauhid diuji secara halus. Apakah engkau melihat terkabulnya doa sebagai kemurahan Allah semata, atau mulai menganggapnya sebagai tanda bahwa dirimu lebih layak, lebih dipilih, lebih dekat daripada yang lain? Dalam jalan ma'rifat, para arif justru lebih takut ketika doa mereka dikabulkan tanpa jeda dibanding ketika harus menunggu lama. Karena penundaan seringkali menjaga hati tetap merendah, sementara kecepatan bisa membuat jiwa lengah. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Terkadang dia memberi bukan karena hamba itu paling dekat, tetapi karena dia ingin melihat, setelah diberi, apakah hamba itu semakin tunduk, atau justru semakin percaya pada dirinya sendiri. Doa yang terkabul adalah amanah. Ia membawa tanggung jawab batin untuk menjaga kesadaran bahwa Allah memberi tanpa terikat oleh kewajiban apapun. Jika setelah terkabulnya doa, ibadah menjadi ringan, rasa butuh berkurang, dan sujud kehilangan getarnya, maka saat itulah ujian sedang mencapai puncaknya. Sebab tujuan doa bukan sekadar mendapatkan, melainkan membentuk hati agar tetap bergantung, bahkan setelah keinginan terpenuhi. Maka jika engkau termasuk orang yang doanya sering dimudahkan, perbanyaklah istighfar dan penjagaan niat. Jangan biarkan karunia berubah menjadi hijab yang menutup rasa fakirmu di hadapan Allah. Karena tidak semua yang cepat dikabulkan berarti sedang didekatkan. Sebagian justru sedang diuji, apakah ia mampu menjaga adab atau tergelincir dalam rasa cukup yang perlahan menjauhkan dirinya dari sumber segala pemberian. Bab 5. Ketika hati dibiarkan tenang, bukan karena ridha. Ada fase dalam hidup di mana hati terasa tenang tanpa sebab yang jelas. Tidak ada gejolak besar, tidak ada konflik yang mengguncang, dan segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Banyak orang menyangka ketenangan ini sebagai tanda bahwa Allah sedang meridai seluruh langkahnya. Namun dalam timbangan hikmah ilahi, ketenangan juga bisa menjadi ujian yang paling menipu, karena ia menguji kepekaan batin. Apakah tenang itu lahir dari kedekatan atau dari kelalaian yang tidak terasa? Ketenangan yang sejati selalu melahirkan rasa takut yang lembut kepada Allah, bukan rasa aman yang berlebihan. Ia membuat hati semakin waspada, bukan semakin santai. Sebaliknya, ketenangan yang menjadi ujian seringkali mematikan rasa gelisah yang seharusnya menjaga ruh tetap hidup. Hati tidak lagi terusik saat lalai, tidak merasa kehilangan ketika zikir berkurang, dan tidak tergugah ketika salat dilakukan tanpa kehadiran. Semua tampak baik, namun ruh perlahan kehilangan denyutnya. Dalam perjalanan makrifat, para pencari mengenali bahwa kegelisahan spiritual adalah tanda kehidupan hati. Bukan kegelisahan yang membawa putus asa, tetapi kegelisahan yang mendorong untuk terus kembali. Jika hati terlalu lama dibiarkan tenang tanpa muhasabah, tanpa rasa butuh, tanpa tangisan yang jujur, maka ketenangan itu patut dicurigai. Karena Allah tidak pernah menginginkan hambanya jauh dalam keadaan merasa dekat. Allah terkadang membiarkan hati seseorang berada dalam zona nyaman, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai cermin. Cermin untuk melihat apakah hamba itu akan mencarinya tanpa didorong rasa sakit. Apakah ia masih bangun di sepertiga malam bukan karena masalah, tetapi karena cinta? Ataukah ia hanya datang ketika hidup terasa berat, lalu menjauh saat beban diangkat? Jika hari ini hatimu terasa tenang, jangan langsung merasa aman. Tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri, apakah ketenangan ini mendekatkanmu, atau justru membuatmu jarang mengetuk pintunya? Karena ketenangan yang tidak melahirkan kerinduan adalah ujian yang paling sunyi, dan hanya jiwa yang sadar yang mampu mengenalinya sebelum terlambat. Bab 6. Ketika dosa tidak segera dibalas, itu bukan berarti aman.
Ada saatnya manusia tergelincir, melakukan kesalahan, bahkan mengulangi dosa, namun tidak melihat akibat apapun secara langsung. Hidup tetap berjalan, rezeki tidak terhenti, kesehatan tidak terganggu, dan urusan dunia tampak aman. Banyak yang lalu berbisik dalam hati, seakan-akan Allah memaklumi atau setidaknya menunda. Padahal dalam hikmah yang lebih dalam, ditangguhkannya balasan bukanlah tanda keselamatan, melainkan ujian kesadaran yang sangat berat. Ketika dosa tidak segera dibalas, yang sedang diuji bukan perilaku lahiriah, melainkan kejujuran batin. Apakah seseorang akan segera kembali meski tidak ditegur dengan musibah, atau justru semakin berani karena merasa tidak terjadi apa-apa? Disinilah banyak hati mulai mengeras secara perlahan. Rasa takut memudar, istighfar menjadi ringan, dan taubat ditunda karena dianggap masih ada waktu. Padahal waktu itulah ujian sebenarnya. Dalam jalan makrifat, para arif memahami bahwa hukuman paling berat bukanlah musibah, tetapi hati yang dibiarkan jauh tanpa rasa bersalah. Allah Maha Lembut, Dia memberi kesempatan demi kesempatan agar hambanya kembali dengan kesadaran, bukan karena terpaksa. Namun jika kesempatan itu disalahartikan sebagai izin, maka ujian berubah menjadi jerat yang membungkus diri sendiri tanpa terasa. Allah menutup aib bukan karena ridha terhadap dosa, melainkan karena Dia masih membuka pintu kembali. Tetapi pintu itu tidak selalu terbuka selamanya. Ketika seseorang terus menunda taubat karena merasa aman, sesungguhnya ia sedang gagal dalam ujian yang tidak terlihat. Sebab yang diuji bukan apakah ia jatuh, tetapi apakah ia bangkit tanpa harus dijatuhkan lebih keras. Maka jika engkau pernah berbuat salah dan tidak melihat dampaknya segera, jangan merasa selamat. Jadikan itu alarm batin, bukan pembenaran. Segeralah kembali, bukan karena takut hukuman, tetapi karena takut kehilangan rasa takut itu sendiri. Karena saat dosa terasa biasa dan hati tetap tenang, disitulah ujian paling berat sedang berlangsung. Ujian yang bisa membuat seseorang jauh tanpa merasa tersesat. Bab 7. Ketika Allah tidak lagi menegur dengan rasa sakit. Ada satu keadaan yang lebih berbahaya daripada diuji dengan penderitaan, yaitu ketika Allah tidak lagi menegurmu dengan rasa sakit. Tidak ada peringatan keras, tidak ada benturan yang mengguncang, tidak ada kejadian yang memaksamu berhenti dan merenung. Segalanya dibiarkan berjalan apa adanya. Bagi banyak orang, ini terasa seperti kedamaian. Namun bagi jiwa yang peka, inilah ujian yang paling menggetarkan. Ketika Allah seolah membiarkan langkahmu tanpa intervensi yang terasa. Teguran adalah bentuk kasih sayang. Rasa sakit seringkali datang untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Ketika Allah masih menegurmu melalui kegelisahan, kegagalan, atau air mata, itu tanda hatimu masih diperhatikan. Tetapi ketika kesalahan tidak lagi dibalas dengan peringatan, ketika kelalaian tidak lagi mengusik batin, saat itulah ujian berubah bentuk. Bukan lagi tentang sabar menghadapi luka, melainkan tentang sadar di tengah kelapangan yang sunyi. Dalam makrifat, dikenal satu keadaan di mana seseorang merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang dijauhkan. Bukan dijauhkan secara fisik, tetapi secara rasa. Hatinya tidak lagi tersentuh oleh ayat, tidak bergetar oleh nasihat, dan tidak tergugah oleh kematian. Semua tetap dilakukan, namun tanpa kedalaman. Ibadah berjalan, tetapi kehadiran hilang. Inilah ujian ketika Allah membiarkan hambanya berjalan dengan dirinya sendiri. Allah tidak selalu menegur dengan keras, karena teguran yang terlalu sering juga bisa disalahartikan. Maka Dia memberi ruang, memberi jarak yang terasa aman, lalu melihat apakah hamba itu akan mencarinya tanpa dipanggil. Apakah ia akan kembali bukan karena luka, tetapi karena cinta dan kesadaran. Disinilah kualitas iman diuji, bukan oleh tekanan, tetapi oleh kebebasan. Jika hari ini hidupmu berjalan tanpa gangguan, tanpa teguran yang terasa, jangan cepat merasa aman. Bertanyalah pada hatimu, apakah aku masih peka atau sudah kebal? Karena tidak semua yang dibiarkan berarti diridai. Sebagian justru sedang diuji, apakah ia akan kembali dengan kesadaran atau terus berjalan hingga akhirnya tersadar ketika jarak itu sudah terlalu jauh untuk diabaikan. Bab 8. Ketika dunia mendekat, Allah sedang melihat arah hatimu.
Ada masa di mana dunia terasa mendekat dengan sangat ramah. Kesempatan terbuka, relasi meluas, materi cukup, dan pengakuan datang dari berbagai arah. Semua tampak seperti kemajuan dan keberhasilan. Namun dalam pandangan Allah, kedekatan dunia bukan selalu tanda kemenangan, melainkan ujian arah. Karena yang sedang diperhatikan bukan apa yang engkau dapatkan, tetapi kemana hatimu melangkah saat pintu-pintu dunia dibukakan. Dunia memiliki daya tarik yang halus. Ia tidak selalu menarik dengan kemewahan berlebihan, tetapi dengan rasa aman, dihargai, dan merasa berarti. Jika hati tidak dijaga, perlahan dunia mengambil posisi yang seharusnya ditempati oleh Allah. Bukan dalam ucapan, tetapi dalam prioritas. Waktu lebih banyak dicurahkan untuk yang terlihat, sementara yang tak terlihat mulai diabaikan. Disinilah ujian bekerja tanpa suara, menggeser pusat hidup sedikit demi sedikit. Dalam jalan ma'rifat, para arif tidak takut miskin dan tidak silau kaya. Yang mereka takuti adalah hati yang condong. Karena hati yang condong akan mudah terseret, meski langkahnya masih terlihat lurus. Allah membiarkan dunia mendekat untuk melihat. Apakah engkau mampu memegang tanpa dimiliki, menggunakan tanpa bergantung, dan menikmati tanpa melupakan? Ujian ini tidak menuntutmu menjauh dari dunia, tetapi menuntut kejujuran tentang siapa yang benar-benar berkuasa di dalam hatimu. Allah Maha Lembut dalam menguji. Dia tidak serta-merta melarang, tetapi memberi ruang. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperlihatkan isi hati. Ketika dunia datang, apakah zikirmu tetap hidup? Apakah doamu tetap basah? Ataukah semua itu mulai terasa berat karena perhatianmu sudah terbagi? Disitulah jawabannya perlahan terungkap, tanpa perlu kata-kata. Maka jika hari ini dunia terasa dekat, jangan buru-buru merasa berhasil. Jadikan itu cermin, bukan tujuan. Periksa arah hatimu dengan jujur, bukan penilaian manusia. Karena dunia yang mendekat bisa menjadi jalan menuju syukur yang dalam, atau jalan menuju kelalaian yang halus. Dan hanya hati yang sadar yang mampu melewatinya, tanpa kehilangan Allah di tengah kelimpahan. Bab 9. Ketika engkau mampu tanpa bantuan manusia, Allah menguji ketergantunganmu. Ada fase ketika seseorang merasa mampu berdiri sendiri. Masalah bisa diselesaikan dengan logika, kebutuhan terpenuhi dengan usaha, dan keputusan diambil tanpa harus banyak bergantung pada orang lain. Secara lahiriah, ini tampak sebagai kedewasaan dan kekuatan. Namun dalam timbangan tauhid, kemampuan juga bisa menjadi ujian yang sangat dalam. Karena yang sedang diuji bukan kecakapan, melainkan kepada siapa hatimu bersandar saat segalanya terasa bisa diatasi. Ketika Allah memberimu kecerdasan, pengalaman dan kemandirian, bukan berarti Dia ingin engkau berhenti bergantung kepadanya. Justru disitulah bahaya muncul. Hati bisa mulai merasa cukup dengan sebab-sebab, lupa bahwa sebab tidak pernah bekerja tanpa izin. Doa perlahan menjadi pelengkap, bukan kebutuhan. Rasa butuh bergeser dari Allah menuju strategi dan perhitungan. Tanpa disadari, tauhid yang seharusnya hidup mulai digantikan oleh kepercayaan pada diri sendiri. Dalam jalan makrifat, para arif selalu menjaga rasa fakir, bahkan saat mereka paling mampu. Mereka tahu kemampuan adalah hijab paling halus. Karena orang yang tidak mampu mudah berserah, sementara orang yang mampu harus terus mengingatkan dirinya agar tidak lupa bersujud. Allah menguji dengan kemampuan untuk melihat apakah hamba itu tetap merendah atau diam-diam membangun istana keakuan di dalam dada. Allah tidak mencabut kemampuan itu karena Dia ingin melihat hasilnya. Apakah engkau menggunakan kemampuan untuk semakin dekat atau justru menjadikannya alasan untuk jarang mengetuk pintunya? Ujian ini tidak terlihat dari luar. Orang lain melihatmu kuat, padahal di dalam, hubungan dengan Allah sedang diuji secara senyap. Jika hari ini engkau merasa mampu, jangan bangga. Rasa mampu adalah amanah yang paling berat dijaga. Perbanyak sujud bukan karena lemah, tetapi karena sadar. Karena sejatinya tidak ada kekuatan yang benar-benar berdiri sendiri. Dan ketika seseorang lupa bersandar kepada Allah saat ia mampu, disitulah ujian sedang dimenangkan oleh dunia, bukan oleh jiwa. Bab 10. Ketika Allah memberimu waktu panjang, bukan karena lalai. Ada satu ujian terakhir yang paling jarang disadari manusia,
yaitu ketika Allah memberinya waktu yang panjang. Umur yang dipanjangkan, kesempatan yang terus diulang, dan hari-hari yang berjalan seolah selalu ada esok. Banyak orang mengira ini sekadar keberuntungan hidup, padahal dalam hikmah ilahi, waktu adalah ujian paling menentukan. Karena waktu menguji apakah seseorang akan menggunakan penangguhan itu untuk kembali, atau justru menunda hingga hati terbiasa lalai. Ketika Allah tidak segera menutup jalan, bukan berarti dia lupa. Justru dia sedang memberi ruang agar kesadaran tumbuh tanpa paksaan. Waktu yang panjang adalah rahmat bagi jiwa yang sadar, namun bisa menjadi jerat bagi jiwa yang menunda. Taubat terasa bisa besok, perubahan dianggap masih ada nanti, dan kesungguhan ditangguhkan karena merasa umur masih panjang. Disinilah ujian bekerja paling halus, bukan dengan tekanan, tetapi dengan penangguhan. Dalam makrifat, para arif memahami bahwa waktu adalah bentuk kepercayaan yang sangat besar. Allah memberi waktu bukan karena hamba itu aman, tetapi karena dia ingin melihat apakah hamba itu jujur. Jujur pada kesalahannya, jujur pada niatnya, dan jujur pada panggilan hatinya. Setiap hari yang berlalu tanpa perubahan bukanlah hari yang netral, melainkan jawaban atas ujian yang sedang berlangsung. Allah tidak tergesa-gesa karena dia maha mengetahui siapa yang akan kembali tanpa harus dipaksa. Namun ketika seseorang terus menunda, hati perlahan menebal. Yang tadinya terasa salah menjadi biasa, yang tadinya berat menjadi ringan. Inilah bahaya waktu yang tidak dimaknai. Bukan karena waktu itu buruk, tetapi karena hati gagal membaca pesan di balik kelapangannya. Maka jika hari ini engkau masih diberi waktu, jangan merasa aman. Merasa bersyukurlah dengan gentar. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekat, bukan alasan untuk menunda. Karena Allah tidak selalu menguji dengan kesulitan. Sebagian ujian datang dalam bentuk kelapangan, kemampuan, nikmat, dan waktu. Dan ujian yang paling berat bukan yang membuatmu menangis, tetapi yang membuatmu lupa bahwa suatu hari waktu itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tidak semua ujian datang untuk melukaimu. Sebagian datang untuk melihat apakah hatimu masih hidup. Jika hari ini engkau diuji dengan kelapangan, jangan lalai, jangan merasa aman. Tetaplah rendah, tetaplah sadar, karena hanya hati yang terus kembali kepada Allah yang mampu melewati ujian yang paling sunyi. Semoga kita tidak hanya kuat saat diuji dengan kesulitan, tetapi juga jujur saat diuji dengan kenikmatan.